Di depan polisi lagi saya lihat. Saya akhirnya Pak, itu dia hafal dengan saya karena saya setiap Senin, Rabu, Jumat saya habis tenis dari Maroko itu, saya akan lewat situ. Dia hafal dengan saya, lalu dia tidak minta kalau saya di situ. Karena saya pikir ini orang sebenarnya kalau mau dia kerja yang bagus, ya dia mau kerja mungkin bantu untuk masak atau bantu cuci dan sebagainya, mungkin lebih terhormat. Tapi di sini tiap hari bayangkan. Saya pernah dengar dari informasi di media katanya bisa ngumpulin sebulan sampai ratusan ribu malah jutaan. Ini juga ironi menurut saya. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Yang lainnya menurut saya tidak berkompeten untuk berkomentar. Terima kasih. Selama reformasi, saya melihat tidak ada pemerintahan bersama, yang ada sama-sama memerintah. Itulah yang disebut tadi, saya sebut sampai nano-nano tadi. Karena tidak ada pemerintahan bersama. Biar the team, biar the national team yang punya akhirnya, saya nggak tahu sampai dulu GBHN dihilangkan. Bagi saya referendum pertama bagi saya sesungguhnya adalah GBHN. GBHN betul-betul menjadi acuan yang diputuskan oleh seluruh bangsa, seluruh mayoritas mungkin apa sih target-target pencapaian kita. Sehingga semua presiden pemimpin dari nasional dia harus terikat, tidak usah dia buat janji sendiri, jalankan itu. Dimakan dinilai sesuai dengan capaian yang sudah disepakati masyarakat luas. Itu aja nilainya. Dia implementatif strategi apa mengatakan. Jadi 5 tahun itu bagi saya sebut GBHN. Sekarang yang terjadi adalah rencana pembukaan presiden dibuat suruh membuat rencana sendiri 5 tahun. Dia tidak menjawab membuat janjinya sendiri, janji politiknya apa 5 tahun. Sehingga bangsa ini tidak menjadi suatu perencanaan yang sustainable. Harusnya yang dijanjikan presiden adalah dan juga sampai ke kepala daerah adalah strategi pencapaiannya. Tapi visinya 5 tahun ke depan itu harus rakyat yang memutuskan, bukan presiden terpilih lalu kita terpilih visionernya, tapi strategi pencapaiannya aja. Tinggal nanti dia, visi Indonesia 5 tahun ke depan pencapaiannya ini. Saya mempunyai janji strategi pencapaian yang masalah ini. Tinggal nanti 5 tahun terbukti nggak visinya, target-targetnya tercapai nggak? Tapi target itu yang tentukan pemerintah, menjalankan rakyat. Bukan presidennya yang menentukan target visi sendiri, target sendiri dan sebagainya. Akhirnya menjadi manipulatif bisa. Ini sangat mudah. Sesuatu yang sebetulnya kurang baik dikatakan baik dan sebagainya. Karena kalau akhirnya ditentukan sendiri. Ya sebisa mungkin kalau saya bisa kata, kalau presiden ya saya akan cuti sesuatu dan buat visi yang kira-kira multi tafsir. Bisa nanti saya sebut berarti dari visi ini, dari sisi ini ya seperti itu tidak. Jadi kelemahan kita adalah kita tidak bisa membangun yang penting. Ibadah inilah yang saya bicara. Memang kita harus, saya tidak nanti bicara sistem kenegaraan, tapi yang memang harus kita rubah seperti saya tadi bicara negara kesatuan rasa federal. Gubernur terpilih langsung bagi saya sudah hampir federal. Kurang tambah 1 orang aja gubernur membuat undang-undang yang setingkat misalkan dengan dapat berlaku sesuai dengan sama dengan PP atau apa peraturan pemerintah sudah selesai negara federal. Tinggal satu. Apalagi sampai ada partai lokal dan sebagainya. Sehingga bagi saya tadi usulkan misalkan gubernur sebaiknya ditetapkan oleh siapa presiden, gubernur panjangan presiden. Karena gubernur provinsi itu provinsi adalah pembantuan dan koordinasi. Penguatannya adalah di otonomi tingkat 2 dipilih langsung dan di tingkat pusat. Jembatan ini tidak harus sesuatu yang dipilih langsung sendiri, tapi justru ini jembatannya adalah gubernur. Dia bisa mendrive ke tingkat 2. Sekarang bicara sama entrepreneur. Entrepreneur tidak mempengaruhi usaha ya. Bagi saya yang namanya entrepreneur ada 5. Kalau kita sebut saya seorang entrepreneur, terserah jangan kerja di mana saja, berprofesi di mana saja, tapi itulah ciri-ciri entrepreneur. 1, yaitu responsif. Dia selalu membaca keadaan siapa yang sesungguhnya dia bekerja. Kalau saya wali kota bekerja untuk masyarakat Yogyakarta, tupoksi saya dalam melayani masyarakat, maka saya responsif. Pengusaha aqua, ya dia responsif terhadap kebutuhan airnya, ingin air lebih bersih, botolnya di mana dan sebagainya. Terus
Lihat driver, people driver apa sih? Kemudian dua, dapat dipercaya. Dapat dipercaya asalnya syaratnya apa? Transparan, akuntabel. Itu juga ciri pengusaha, tapi juga kita bicara entrepreneurship yang itu berlaku untuk semua bangsa. Dapat dipercaya. Apapun kita jadi apa bisa dipercaya. Termasuk juga orang jualan. Orang kenapa membeli merek satu? Karena percaya. Percaya karena akuntabel. Kebersihannya dan sebagainya. 3. Inovasi dan kreasi. Selalu bisa nggak yang lebih baik? Bisa nggak? Jadi dokter bisa nggak lebih baik? Bisa nggak lebih baik? Bisa nggak tambah ilmunya? Bisa nggak mengganti kanker? Bisa. Jadi wali kota bisa nggak ini lebih baik lagi? Kota ini lebihnya, kampung ini lebih baik lagi. Jadi dosen bisa nggak ilmu saya bertambah? Terus ada inovasi dan kreativitas. Yang 4, ini yang sangat penting, berani mengambil risiko. Yang kelima, bervisi. Entrepreneur syarat pemimpin harus punya visi. Kalau visi nggak punya, nggak responsif, nggak kreatif, penakut, tidak bisa percaya, nah udah habis. Yang kalau saya terus sebenarnya jadi 2 tadi Pak Bimo, karena besi. Kalau saya lebih bicara berhati besi. Berhati besi adalah 2. Yang saya sebut yang responsif dan responsif itu adalah tidak sombong. Pemimpin harus buka telinga yang segede-gedenya, serap semua aspirasi. Tetapi yang kedua jadi pemimpin. Syarat untuk jadi pemimpin. Jangan jadi penakut mengambil keputusan. Karena keputusan tidak akan ada yang sempurna. Keputusan pasti menimbulkan pro dan kontra. Tapi keberanian mengambil keputusan itu penting. Momentum. Tadi Pak Tajudin, berani nggak kita, misalkan pemimpin kita, minta kepada kontraktor-kontraktor dunia untuk dievaluasi lagi semua kontrak. Itu dengan resiko. Dengan resiko, tapi keberanian, berani mengambil keputusan. Tapi resiko sudah ditentukan tadi. Tidak pernah lepas pro dan kontra, pasti menjual kontra. Tapi dihadapi kontra itu dengan misalkan tadi minta dukungan rakyat dan sebagainya. Inilah inovasi. Ya. Dan jadi Pak Wintoro ya, saya juga sebetulnya lebih setuju itu tadi ya, berhati besi lah. Karena saya tetap percaya demokrasi Pak. Tapi demokrasi adalah bagi saya, demokrasi tidak identik itu mesti pemilihan langsung. Identik demokrasi itu dengan voting. Bagi saya namanya demokrasi adalah suatu nilai yang disepakati oleh suatu bangsa, mekanisme mencari persamaan-persamaan dan komitmen kebersamaan di tengah-tengah kebebasan berpendapat. Caranya biar teknis, masing-masing punya cara, tergantung nilai sosial, antropologi, budaya dan sebagainya. Tapi substansi bagi saya demokrasi adalah yaitu tadi ilmu, nilai-nilai yang disepakati bersama untuk mencari komitmen bersama di tengah-tengah kebebasan untuk hak untuk kebebasan untuk mempunyai pendapat. Di Australia saja, yang negara semaju itu pemilihan kepala daerah itu tidak semua negara bagian sama. Ada yang dipilih langsung, ada yang dipilih mewakili dewan. Tergantung apa? Nilai-nilai yang ada di masyarakat itu siap enggak? Kalau nggak siap ya perwakilan. Kalau nggak siap lagi kan bentuk tim kecil. Politbiro kayak China. Apakah China bisa disebut tidak demokrasi? Belum. Karena demokrasi itu kalau kita tidak siap, kita menjadi bicara Tapi kalau bicara kewajiban saya nanti dulu. Kalau kewajiban bersama-sama, kalau kewajiban sama udahlah aja kewajiban. Kalau saya, ya, jadi Pak Mentala begitu ya. Saya tetap percaya demokrasi. Cuma demokrasi itu menurut saya yang di Indonesia ini evolusinya terlalu luar biasa. Revolusi menurut saya. Yang akhirnya nilai kita tertatih-tatih. Kayak anak lulusan SD disuruh nyopeng truk besar. Apa yang terjadi? Anak umur 10
gandeng. Itulah demokrasi kita. Anak itu siapa? Nilai-nilai rakyat, nilai-nilai kita semua, nilai dari elit politik sampai nilai masyarakat. Entrepreneur tidak identik dengan pengusaha, sangat berbeda. Pengusaha itu bicara akhirnya, kita bicara endingnya adalah keuntungan. Kalau ini bicara ada endingnya adalah moving, bergerak untuk lebih baik, mesti to be better. Dan moving to be better, siapapun harus punya 5 prinsip ini. Bervisi, dapat dipercaya, inovatif, kreatif, responsif, dan akhirnya berani mengambil risiko. Inilah yang dibutuhkan oleh bangsa kita, siapapun, dimanapun dia berada. Kemudian masalah teknis pemilu, saya kira itu teknis. Dari tadi IAIN harus ada perubahan. Termasuk tadi usulan saya sebetulnya gubernur itu pandangan tangan dari presiden aja, ditunjuk, ditetapkan oleh presiden. Kalau memang ada dewan, ya minimal diajukan presiden, kemudian presiden mengajukan 3 orang, misalkan di salah satunya. Tapi itu betul-betul artinya mampu mendrive, jadi efektif pemerintah pusat. Karena punya perwakilan di daerah, gantiin dulu yang namanya kanwil. Menggantikan kanwil. Sifatnya apa? Mengkoordinasi dan membantu. Dia lebih menjadi efektif. Tapi sekarang enggak. Ini dari ini sudah partainya gubernur, kalau presiden partainya beda. Gubernur dalam kepala daerahnya partai gubernur. Ada tahu. Kemudian yang terakhir itu tadi, ya jadi saya yakin itu selama ini bahwa kota yang ideal dimulai dari pemukiman yang ideal. Bukan ideal adalah tidak hanya secara fisik, tapi juga sosial, budaya, agama, dan sebagainya. Dan itulah yang alhamdulillah Yogyakarta 2 tahun berturut-turut menjadi kota terbaik penanganan pemukiman umum se-Indonesia. Beberapa pembicara yang tadi sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa kita memerlukan negara yang kuat, bukan hanya kekuasaan, bukan dalam artian penguasa yang otoriter, tapi sistem yang benar-benar memberi sanksi, sistem yang benar-benar berdaulat, dan sistem yang benar-benar memberikan jaminan kepada warga negara, terutama mereka-mereka yang lemah. Juga kita memerlukan, merindukan warga-warga yang terlatih, yang entrepreneur tadi katakan Pak tadi, dengan responsif, gampang dipercaya, inovasi, itu adalah kebutuhan-kebutuhan kita akan sebuah warga negara yang ideal seperti itu. Kita lihat, kita bukan tidak punya, kita punya banyak anak muda yang sekarang melahirkan prestasi yang luar biasa. Dalam dunia sinema kita punya sutradara-sutradara muda yang luar biasa. Dalam dunia seni rupa, saya rasa ini yang jarang sekali dilihat. Banyak anak muda yang sekarang berkarya di berbagai macam negara di luar negeri yang luar biasa sekali. Memang dalam dunia politik kita masih melangkah melihat politisi-politisi muda yang agung, yang berani, yang punya misi. Dan kita butuh masyarakat yang lebih komunal, yang lebih menghargai perbedaan dan lebih suka dalam arus kebersamaan. Tadi Pak Eli sudah sampaikan, Pak Munir katakan, dan Prof. Yanto juga sampaikan, dan buku ini juga memberikan gambaran tentang itu. Terakhir, kami minta 2 peserta bukan untuk bertanya, tapi mungkin closing statement dari peserta nanti ditutup oleh para pembicara lain. Yang tidak bertanya untuk closing statement atau kesimpulan besarnya, saya silakan kepada yang bawa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid dari UGM. Terus terang mulai sejak saya duduk S1 sampai duduk di PAS, saya merasa jenuh dengan wacana-wacana ya apa yang ada di rumah, seperti juga selamatkan Indonesia, tapi tidak pernah ada action yang jelas untuk menyelamatkan Indonesia itu. Karena kita ingin dihadapkan kepada untuk Pilpres, saya ingin tanya sama Pak Effendi, siapakah dari ketiga calon presiden ini yang bisa mengurangi sindrom negara berkembang? Begitu? Ya, itu aja. Terima kasih. Pertanyaan langsung Pak Effendi dari 3 kandidat yang lebih cepat lebih baik, atau lanjutkan atau apa lagi kira-kira sudah terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Sulistiono, saya dari keluarga baik-baik. Jadi saya memberikan statement yang mungkin closing statement buat saya. Siapapun nanti capresnya yang terpilih, kalau itu sudah pilihan Tuhan, semoga itu terbaik untuk bangsa ini. Dan semoga
Satu lagi, menurut saya yang harus mendorong negara gagal ini, yang saya lihat tadi, menurut saya hanya mengurangi sistem yang bersifat administratif saja. Tapi ada beberapa hal yang baik, misalnya tentang hak politik itu yang harusnya dilindungi. Memang kalau saya lihat demokrasi kita itu hanya bersifat administratif, dan itu yang menyebabkan kondisi kita seperti ini. Tapi buku ini bagus. Terima kasih. Terima kasih. Saya hanya menyatakan bahwa kalau Indonesia ini entrepreneurnya 4% saja, maka sudah seperti negara Jepang. Apalagi kalau 4,8% sudah seperti Taiwan. Dan kita yakin bahwa tahun 2020 mungkin kita sudah seperti negara Jepang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat sebetulnya tadi kan sudah berulang-ulang kita sampaikan bahwa negara ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Jadi untuk itu dibutuhkan orang yang bukan konsepnya yang penting sebetulnya. Karena pemikiran-pemikiran bagaimana harusnya Indonesia keluar dari situasi sekarang itu sebenarnya sudah banyak. Jadi yang dibutuhkan adalah seorang operator, orang yang ngerti betul Indonesia ini sebetulnya masalah-masalahnya di mana, kemudian apa yang secara konkret bisa dilakukan. Jadi kalau saya bisa ambil kombinasi, karena konsep pengelola negara itu mirip entrepreneur. Mungkin orang yang mempunyai paling tidak wawasan entrepreneur. Jadi tidak harus orang entrepreneur, tapi paling tidak seperti yang disampaikan Pak Heri tadi yang mempunyai 5 karakter itu. Dan karakter mengambil resiko itu biasanya hanya dimiliki oleh seorang entrepreneur atau seorang militer. Jadi ngambil resiko nyawa sekalipun karena itu tugas dia laksanakan. Jadi kalau dari ketiga capres ini, kalau saya perhatikan Yudhoyono dengan Budiono itu bukan operator. Jadi itu kombinasi dari orang-orang yang pintar, akademisi, kemudian punya konsep yang bagus. Tapi yang kita butuhkan menghadapi infiltrasi asing yang tetap mau menguasai sumber-sumber ekonomi kita butuhkan orang yang berani mati untuk menghadapi siapapun. Pasti digambarkan bahwa negara-negara maju juga tidak segan-segan untuk menghabisin pemimpin-pemimpin negara yang menghalangi ambisinya gitu. Jadi kemudian kalau lihat Prabowo sama Megawati, di sini ada unsur Prabowo itu juga bisa diharapkan. Tapi mungkin jam terbang untuk bisa menguasai situasi sekarang atau saya kira lebih tepat untuk 2014. Jadi mungkin 2014 itu Prabowo dengan orang-orang muda. Karena orang-orang yang seumur saya ini sudah pada, maaf saya ngomong tegas, rusak gitu. Jadi udah memang perlu ada pembaruan. Dan orang-orang muda sekarang harus bisa mempersiapkan diri dan tidak terjebak sama pemikiran-pemikiran yang menari dengan gendang dari negara-negara maju. Karena banyak tipu daya di dalamnya yang kita tidak tahu. Kemudian jadi ya dari 3 capres itu yang memenuhi syarat untuk operator dan berani mati untuk negara, saya kira JK dengan siapa ini ya, Wiranto. Ini bukan karena sama-sama dari Sulawesi, tapi kita bisa lihat ya, Pak Sabi Ma'arif juga sempat bilang dari presiden itu adalah JK pada saat berpasangan sama SBY. Dan saya kira kalangan menengah Indonesia berpendapat banyak yang begitu. Cuma Indonesia pemilihnya itu kan punya selera yang juga belum mewakili pemikiran-pemikiran yang rasional. Jadi saya kira yang tantangan untuk kita sampai 2014 untuk melakukan rasionalisasi kepada rakyat supaya rakyat bisa memilih seperti yang saya usulkan dalam buku saya, paket kabinet. Kemudian mengenai butuhkan demokrasi atau seolah-olah kita pesimis, kita sebetulnya tidak begitu. Jadi buku ini sebetulnya semacam early warning system, karena beberapa kriteria daripada negara gagal itu sebagian sudah 50-60% kita sudah punyai. Dan ada tulisan kemarin di Kompas oleh Pak Sucipto Raharjo yang tadi dikutip oleh Pak Dwi Hamka, itu negara bunuh diri. Jadi kondisi objektifnya kayak begitu, tapi bukan berarti kemudian kita pesimis. Dan saya sendiri dalam buku saya menyatakan bahwa Indonesia pada tahun 2040 atau 2050 bisa menjadi negara yang terbesar dalam 5 negara yang termaju
terbesar di dunia. Tapi itu bisa kita peroleh kalau kita melakukan langkah-langkah radikal dari sekarang dan tidak bisa dengan langkah-langkah biasa. Saya kira itu yang pokok-pokok. Dan yang terakhir, gerakan pembaharuan itu tidak bisa hanya dari ruangan sini. Jadi kami dari Lembaga Pengkajian Entrepreneur State 2020 itu berencana untuk mengajak BEM, NGO, atau siapapun yang sepaham dan pemikiran untuk melakukan perubahan mendasar bagi bangsa ini untuk melakukan gerakan-gerakan pembaharuan pemikiran. Harus melakukan langkah-langkah yang lain daripada langkah-langkah kalau perlu dengan ekstra parlementer. Cuma itu bisa berdarah-darah akibatnya. Jadi saya kira itu langkah yang terakhir. Itu aja, terima kasih. Dan saya punya optimisme bahwa bangsa kita tidak akan menjadi negara yang gagal. Dan tolong punggung itu adalah terutama banyak pada teman-teman yang masih muda-muda. Terima kasih.